Renungan 19 Agustus. Allah memelihara keuanganku melalui seekor anjing. Allah bukan hanya membimbing, tetapi juga memelihara. Ia menuntun dan mencukupi kebutuhan. Renungan 19 Agustus. Kisah seekor anjing. Allah bukan hanya membimbing, tetapi juga memelihara. Ia menuntun dan mencukupi kebutuhan umatnya, kadang-kadang melalui cara yang tidak pernah mereka duga. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 2-6, Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sana ia minum dari sungai, sementara burung-burung gagak diperintahkan Tuhan membawa roti dan daging kepadanya pagi dan petang. Kisah itu menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah dapat datang melalui sarana yang tidak biasa. Berabad-abad kemudian, pengalaman serupa dalam bentuk berbeda dikisahkan terjadi pada seorang reformator Skotlandia bernama John Craig. Craig lahir sekitar tahun 1512 dan belajar di St. Andrews. Ia kemudian bergabung dengan Ordo Dominikan. Setelah menjalani berbagai tugas di Eropa, ia akhirnya berada di Bologna dan menjadi rektor komunitas Dominikan di sana. Di kota itu ia menemukan karya John Calvin yang berjudul Institutes of the Christian Religion, atau Institut Agama Kristen. Pembacaannya terhadap karya tersebut semakin mengarahkannya kepada ajaran reformasi. Perubahan keyakinan seperti ini sangat berbahaya pada masa ketika perbedaan teologis dapat membawa seseorang ke hadapan pengadilan gerejawi. Ketika pandangannya diketahui, Craig ditangkap, dikirim ke penjara inkuisisi di Roma, dan dijatuhi hukuman mati dengan dibakar sebagai seorang bidat. Eksekusinya dijadwalkan pada 19 Agustus, tahun 1559. Namun sehari sebelumnya, pada 18 Agustus, Paus Paulus keempat meninggal dunia. Kematian Paus yang sangat tidak populer itu memicu kerusuhan di Roma. Massa menyerang sejumlah tempat yang berkaitan dengan pemerintahannya, termasuk penjara inkuisisi, sehingga para tahanan dapat keluar. Craig pun lolos dari hukuman mati yang tinggal sehari lagi. Pelariannya belum aman. Ketika berada di sekitar Roma, ia hampir ditangkap kembali oleh sekelompok tentara. Namun pemimpin mereka memperhatikan Craig dan mengenalinya sebagai orang yang pernah menolongnya ketika ia terluka di Bologna. Orang itu kemudian membebaskan Craig, memberinya bantuan, dan menunjukkan jalan yang lebih aman untuk melanjutkan pelarian. Dalam keadaan ketika satu pertemuan tampaknya akan mengakhiri kebebasannya, justru orang yang datang menangkapnya menjadi sarana keselamatannya. Craig kemudian bergerak melalui Italia sambil menghindari jalan-jalan utama. Pada suatu tahap, uang yang dimilikinya habis. Menurut kisah yang kemudian diwariskan oleh keluarganya, saat Craig berada dalam keadaan terdesak, seekor anjing datang kepadanya dengan sebuah kantong uang di mulutnya. Craig semula mencoba mengusirnya, tetapi anjing itu terus mendekat dan akhirnya meninggalkan kantong tersebut kepadanya. Detail ini tidak dapat dipastikan secara historis dan oleh sebagian penulis dianggap sebagai legenda. Tetapi kisah itu sudah lama menjadi bagian dari tradisi mengenai pelarian Craig. Dengan pertolongan yang diperolehnya sepanjang perjalanan, Craig akhirnya mencapai Wina. Di sana ia berkhotbah dan mendapat perhatian Adipati Agung Maximilian, putra Kaisar Ferdinand I, yang kelak menjadi Kaisar Romawi Suci Maximilian II. Ketika Paus Pius keempat meminta agar Craig dikembalikan ke Roma, Maximilian justru memberinya jaminan perjalanan yang aman. Craig kemudian menuju Inggris dan akhirnya kembali ke Skotlandia pada masa reformasi sedang berkembang kuat di sana. Di tanah kelahirannya, Craig menjadi salah satu tokoh penting gereja Skotlandia dan kemudian melayani bersama John Knox. Ia berkhotbah, terlibat dalam pembentukan gereja reformasi, dan terus melayani hingga usia lanjut. Ia meninggal pada tahun 1600, sekitar usia 88 tahun. Kisah Craig mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Allah tidak selalu datang dengan cara yang mudah ditebak. Bagi Elia, Tuhan memakai burung gagak. Dalam perjalanan Craig, pertolongan datang melalui kerusuhan yang membuka penjara, seorang bekas prajurit yang mengingat kebaikannya, perlindungan seorang bangsawan, dan, menurut tradisi, bahkan seekor anjing. Kita tidak dipanggil untuk menebak bagaimana Tuhan akan menolong. Kita dipanggil untuk tetap taat, berjalan setia, dan percaya bahwa ketika jalan kita tampak tertutup, Allah tetap sanggup membuka jalan menurut hikmat dan waktunya. Pemeliharaannya tidak berarti umat Tuhan selalu dilepaskan dari kesulitan,
tetapi tidak ada keadaan yang berada di luar pemerintahannya. Karena itu, di tengah ketidakpastian sekalipun, iman dapat terus bersandar kepadanya.